Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendina Dwi Putri, NIM 1905325, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang materi administrasi pembekalan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan administrasi dan arsip yang dibina oleh Ibu Armiati SPD MPD. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu administrasi pembekalan. Manajemen perbekalan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan perbekalan guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Ada beberapa kegiatan dalam manajemen perbekalan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengelolaan perbekalan, penggunaan perbekalan, pengorganisasian, maupun pengendalian perbekalan. Dalam upaya menentukan dan menetapkan kebutuhan perbekalan, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dan yang kita pertimbangkan, yaitu yang pertama faktor fungsional, yang kedua faktor biaya, yang ketiga faktor anggaran, yang keempat faktor keamanan dan kewibawaan, yang kelima faktor standarisasi dan normalisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan merancang dan merumuskan struktur formal dalam upaya pengelolaan perbekalan dengan melakukan kegiatan pengelompokan, mengatur, dan membagi aktivitas atau tugas sekaligus wewenang kepada setiap unit kerja atau anggota organisasi. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan setiap upaya untuk menjaga pelaksanaan setiap tindakan dan kegiatan dalam pengelolaan perbekalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik berkaitan dengan pemakaian atau penggunaan perbekalan, proses maupun hasil atau output pengelolaan perbekalan. Yang keempat adalah penggandaan. Penggandaan perbekalan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan perbekalan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa cara pengadaan perbekalan. Yang pertama membeli, yang kedua meminjam, yang ketiga menyewa, yang keempat membuat sendiri, yang kelima menukarkan, yang keenam substitusi, yang ketujuh pembelian, yang kedelapan perbaikan. Ada beberapa alternatif bagi suatu organisasi untuk memilih dan menentukan sistem pengadaan perbekalan. Sistem pengadaan perbekalan tersebut meliputi sistem sentralisasi, sistem desentralisasi, dan sistem campuran. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah cara penggandaan perbekalan di mana kewenangan dalam penggandaan perbekalan bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada suatu unit kerja tertentu, sehingga segala macam pengadaan perbekalan dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja atau bagian tertentu. Selanjutnya yaitu sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi yaitu sistem pengadaan perbekalan di mana kewenangan pengadaan perbekalan diserahkan kepada masing-masing unit kerja. Yang ketiga yaitu sistem campuran. Sistem campuran merupakan sistem atau cara pengadaan perbekalan dengan mengkombinasikan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Yang kelima adalah inventarisasi. Inventarisasi perbekalan merupakan kegiatan untuk memperoleh data atas seluruh perbekalan yang dimiliki atau dikuasai oleh organisasi, baik yang diperoleh dari usaha pembuatan sendiri, pembelian, pertukaran, hadiah, maupun hibah, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya. Terdapat beberapa manfaat dalam inventarisasi perbekalan. Yang pertama yaitu memberikan informasi keterangan bagi yang membacanya. Yang kedua, menjamin keamanan perbekalan. Yang ketiga, memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen perbekalan. Yang keempat, yaitu sebagai alat pertanggungjawaban. Yang keenam yaitu penyimpanan atau penggudangan. Penyimpanan merupakan kegiatan pengurusan perbekalan baik yang bersifat administratif maupun operasional berkaitan dengan perumusan maupun pelaksanaan tata
kerja, tata ruang, tata usaha, maupun pengaturan barang di tempat penyimpanan atau gudang. Ada beberapa asas tata ruang gudang yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu asas jarak terpendek. Yang kedua, asas mengalirnya kegiatan. Yang ketiga, asas memudahkan pengawasan. Yang keempat, asas fleksibilitas ruangan. Yang kelima, asas kemudahan berhubungan dengan luar. Ada beberapa instrumen yang mendukung pelaksanaan administrasi penggudangan di antaranya. Yang pertama yaitu buku penerimaan gudang. Buku penerimaan gudang merupakan buku yang terdiri dari lembaran-lembaran yang memuat informasi berkaitan dengan penerimaan perbekalan. Yang kedua yaitu buku pengeluaran gudang. Merupakan buku yang terdiri atas lembaran-lembaran yang memuat informasi berkaitan dengan pengeluaran perbekalan. Yang ketiga yaitu kartu persediaan. Kartu persediaan merupakan formulir atau lembaran untuk mencatat perubahan jumlah persediaan perbekalan karena adanya pemasukan dan pengeluaran perbekalan. Yang keempat yaitu bon permintaan barang. Bon permintaan barang merupakan lembaran atau formulir permintaan kebutuhan perbekalan dari setiap unit kerja dalam organisasi berkaitan dengan jenis dan spesifikasi perbekalan serta jumlah perbekalan yang ditujukan kepada bagian gudang. Yang kelima yaitu surat penyerahan barang, sering juga disebut dengan bon pengeluaran. Merupakan surat bukti pengeluaran atau penyerahan barang dengan jenis dan spesifikasi tertentu serta jumlah tertentu pada waktu tertentu. Pendistribusian atau penyaluran merupakan kegiatan pengelolaan logistik yang berkaitan dengan pembagian dan penyampaian perbekalan kepada satuan atau unit organisasi yang membutuhkan sesuai dengan sistem kerja yang telah ditetapkan. Dalam penyaluran kebutuhan perbekalan, harus memperhatikan dan mengimplementasikan beberapa asas dalam penyaluran perbekalan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan jenis dan spesifikasi perbekalan yang disampaikan. Yang kedua, ketetapan nilai perbekalan yang disampaikan. Yang ketiga, ketetapan jumlah perbekalan yang disampaikan. Yang keempat, ketetapan waktu penyampaian. Yang kelima, ketetapan tempat penyampaian. Yang keenam, ketetapan kondisi perbekalan yang disampaikan. 8. Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan pengelolaan perbekalan berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil perbekalan, serta menjamin jangka waktu pemakaian barang mencapai batas waktu yang optimal. Cara pemeliharaan barang secara umum. Perawatan perbekalan dapat dibedakan atas. Yang pertama, perawatan preventif merupakan cara perawatan perbekalan sebelum perbekalan mengalami kerusakan. Yang kedua yaitu perawatan represif, merupakan cara perawatan perbekalan setelah perbekalan mengalami kerusakan. Kesembilan yaitu penghapusan. Penghapusan perbekalan merupakan kegiatan pembebasan perbekalan dari pertanggungjawaban yang berlaku, baik secara fisik maupun administratif, karena perbekalan tersebut dinilai sudah tidak berdaya guna lagi. Untuk dapat melakukan kegiatan penghapusan perbekalan harus didasarkan pada pertimbangan atau alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbekalan yang akan dihapus sangat tua dan rusak. Yang kedua, perbekalan yang sudah ketinggalan zaman. Yang ketiga, perbekalan yang berlebihan. Yang keempat, perbekalan yang hilang. Cara-cara penghapusan perbekalan. Yang pertama yaitu dijual atau dilelang. Yang kedua, ditukarkan dengan perbekalan lain yang dibutuhkan oleh institusi. Yang ketiga, dipindahkan. Yang keempat, dihibahkan. Yang kelima, pemanfaatan kembali. Yang keenam, dimusnahkan. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam administrasi perbekalan. Yang pertama, salah rencana dan penentuan kebutuhan. Yang kedua, salah pengadaan. Yang ketiga, salah tempat. Yang keempat, salah pakai. Yang kelima, lalai catat. Yang keenam, lalai rawat. Yang ketujuh, lalai simpan. Dan yang kedelapan, lalai kontrol. Adapun asas-asas dalam manajemen perbekalan. Yang pertama yaitu asas keahlian. Yang kedua, asas kreativitas. Yang ketiga, asas ketelitian. Yang keempat, asas ketertiban dan kedisiplinan. Yang kelima,
asas kesempurnaan watak, yang ketujuh, asas efektivitas, dan yang kedelapan, asas efisiensi. Kesalahan umum dalam manajemen perbekalan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu yang pertama, lemahnya sistem kerja yang dibangun. Yang kedua, perilaku buruk para pengelolaan karena rendahnya moralitas pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan perbekalan, baik pada tingkat manajemen maupun petugas operasional. Etika dan moralitas. Suatu sistem nilai sebagai pedoman perilaku, baik bagi individu maupun bagi kelompok dalam hidup bersama, yang kemudian sistem ini dikembangkan dalam suatu pola perilaku dan secara terus-menerus dilembagakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu etika dalam pengelolaan logistik, merupakan suatu sistem nilai, aturan-aturan normatif sebagai pedoman perilaku yang berupa perintah atau larangan yang bersifat langsung dan konkret, yang senantiasa harus dijadikan pedoman dan pegangan di dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan perbekalan. Ada beberapa pedoman normatif yang penting dikembangkan dan diimplementasikan dalam pengelolaan dan pengurusan perbekalan. Yang pertama yaitu harus menyerahkan segala jenis dan bentuk bonus dari supplier kepada organisasi. Yang kedua yaitu dilarang melakukan pengadaan atau pembelian perbekalan secara fiktif. Yang ketiga yaitu dilarang melakukan tindakan pemborosan dalam pemakaian perbekalan. Yang keempat yaitu dilarang melakukan pemakaian atau penggunaan perbekalan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima yaitu dilarang melakukan tindakan perusakan terhadap perbekalan milik organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.